bukan lu, gue gitu, tapi kita gitu. Itu leadership like that. I mean, so many leadership style. Tapi leadership style yang kayak begini itu membuat kita sebagai wanita disayang anak buah, disayang rekan, disayang bos. Kalau ilmu balon itu, boleh diingat nih ilmu balon dari saya. Kita harus bisa memanage rekan sejawat, bawahan, dan atasan. Itu leadership style yang saya pakai di tempat bekerja. The good leader is a good follower. Yes. Ya kan, jadi pemimpin yang bagus adalah pengikut yang bagus juga. Kami semua banyak pekerjaan dari wartawan. Kakakku wartawan Raja, abangku wartawan sempat di Merdeka, Batakos, dan saya dulu wartawan di Warta Ekonomi 4 tahun. Kalau adik cowokku yang 3 dulu berantem di sekolah SD, ini yang dipanggil. Ini si Lian belagu, lu bisa hajar gak? Gua hajar. Ada pertanyaan dari Charles ya, yang bagaimana sikap, bagaimana wanita, coba aku yang bagusnya gimana ya, bagaimana dari leadership standpoint, wanita, ya kan Charles, bagaimana sikap dari I can say it in English very quickly. Gini, kenapa wanita? Bagaimana pemimpin wanita, atau bagaimana wanita melihat leadership, perspektif leadership? Begitu kan, Charles? Gini loh, wanita itu dari segi agama apa aja sebenarnya, contohnya misalnya agama Islam ya, mereka cewek nggak boleh jadi pemimpin, tapi dari segi agama Kristen banyak pemimpin wanita, contohnya si Esther. Gini loh, wanita boleh memimpin dalam kapasitasnya sebagai dalam pekerjaannya. Misalnya kalau kayak saya nih, kebetulan saya deep chief, adalah anak buah cowok-cowok, bule-bule, ya kan? Misalnya kalau diperintah, misalnya gini, sama letkol, itu mereka jangan sampai kita kita rendahkan derajatnya sebagai laki-laki melalui cara bicara. Misalnya saya ngomong sama si Kapten Taylor, it would be better, selalu saya bilang, akan lebih baik kalau begini daripada begitu. Jadi kita memimpin mereka, istilahnya menyuruh, quote and quote, tapi tidak merasa disuruh. Semoga bisa dimengerti ya. Maksudnya kita menyuruh mereka, tapi tidak seperti disuruh. Karena kita ketika meminta mereka melakukan sesuatu, kita kasih alternatif. Hei, lebih bagus begini daripada begitu. Bagaimana kalau kita lakukan ini? Kata kita artinya bukan you, not you. Ketika kita bilang you, secara nggak langsung kita udah membuat mereka merasa di bawah. Itu salah satu leadership style yang harus kita honing, yang harus kita kita terapkan gitu. Jadi kalau menyuruh itu kita, bukan lu, kita. I hope that
menjawab pertanyaannya bagaimana leadership dari standpointnya wanita, gitu ya. Terus kita menggunakan kata ini, tertawa juga. I'm not laugh at you. Saya nggak tertawa sama kamu, tapi kita tertawa bareng-bareng. Itu pentingnya gitu. Jadi maupun dalam suasana bekerja maupun tidak bekerja, kita setarakan kita, bukan lu, gue, gitu. Tapi kita gitu. Itu leadership like that. I mean, so many leadership style. Tapi leadership style yang kayak begini itu membuat kita sebagai wanita disayang anak buah, disayang rekan, disayang bos. Jadi seperti balon ini, kita di sini, kalau kita tuh harus bisa mengolah bawahan, harus bisa mengolah peers, kawan sejawat, dan kita bisa mengolah atasan. Kalau enggak, kita balon di sini, kita pecah, ditonjok dari kiri, dari kanan, dari atas, dan dari bawah, kita pecah dong. Nah, kalau ilmu balon itu, boleh diingat nih ilmu balon dari saya, kita harus bisa memanage rekan sejawat, bawahan, dan atasan. Itu leadership style yang saya pakai di tempat bekerja. Gitu. Itu bisa juga diterapkan dalam Batak Center. Gitu. Jangan merasa kalau misalnya udah bos selamanya, enggak. Karena ada saatnya bos itu sejajar, the good leader is a good follower. Yes. Ya kan? Jadi pemimpin yang bagus adalah pengikut yang bagus juga. Itu salah satu leadership style yang saya pakai dalam pekerjaan. Nah gitu, itu menjawab Charles ya. Kemudian yang wartawan. Abangku memang sangat kecil, lebih kecil dari aku. Padahal aku cuma 149 cm. Lebih pendek dia. Nama panggilannya Kuntet Mangkulangit. Itu dulu nama abangku, dia wartawan. Memang kami semua banyak pekerjaan dari wartawan. Kakakku wartawan Neraca, abangku sempat di Merdeka, Batak Pos, dan saya dulu wartawan di Warta Ekonomi 4 tahun. Bagaimana ya, maksudnya bisa punya nyali untuk bergabung. Orang kecil kok nyalinya tinggi gitu. Ya badan boleh kecil, nyali kita gede-gede. Pokoknya kalau untuk saya sendiri, karena apa? Saya dikelilingi oleh cowok-cowok, adikku 3 cowok, abangku cowok, cuma 1 kakak. Mau nggak mau terbias dengan gaya hidup mereka, gitu loh. Makanya agak tomboy cewek satu ini, ya kan? Dan nyalinya juga jadi ke cowok-cowokan. Kalau adik cowokku yang 3 dulu berantem di sekolah SD, ini yang dipanggil. Ini si Lidian belagu, lu bisa hajar gak? Gua hajar dulu. Itulah contohnya. Jadi preman dulu di SD. Dibikin ketua kelas karena bandelnya ketika di SD dulu. Gitu contohnya. Jadi nyali ini memang dia terdidik dari masa kecil karena bergaul dengan saudara-saudara laki-laki kebanyakan. Terus bapak nahinan itu nggak memanjakan meskipun saya berusia. Terus tetangga juga preman-preman di Cawang, ya nggak? Gaulnya juga sama preman-preman Cawang dulu. Nggak ada yang berani gangguin, sebelum langsung gua hajar dulu. Kasih darah cililitan. Itu loh, semoga menjawab. Terima kasih Kak Rosita jawabannya. Selanjutnya kita akan